pengalaman pribadi atau pengalaman unik tentang kejadian kebakaran ataupun lainnya, ayo kita saling berbagi di sini, kita sharing bagaimana bentuk penanganannya. Eh, Tidak menutup kemungkinan teman-teman semua punya cara yang lebih efisien, efektif ya. Iya. Iya. Atau kita bisa adopsi ilmunya. Iya, Iya. betul. Iya. Kalau dibilang pengalaman ya kita juga ada pengalaman, tapi mungkin teman-teman lebih ada pengalaman dibanding kita. Iya. Kalau Om Ancil ini kan dia selalu turun pada saat kejadian karena dia di peleton ya, anggota peleton. Khususnya unit penyelamatan rescue. Ya, karena yang menjadi dasar pelayanan kita itu Nah. ada namanya Pancadharma. Itu yang menjadi dasar. Iya. Ada 5. Yang pertama pencegahan, kedua pemadaman, ketiga penyelamatan, keempat pemberdayaan masyarakat, kelima penanganan B3. Ya. Lengkap memang. Baru saya baca tadi itu. Oh, baru belajar kah? Ya, siapa tahu ada yang mau bergabung yang untuk pertama kali yang mau dapat pulsa 20.000. Hah? Yang mau bertanya, kita yang bertanya, kalau berhasil dia jawab langsung ditransferkan. Kalau pertanyaannya seputaran yang tadi, seputar pembahasan. iya, Tentang yang gampang-gampang nih, Dik. Iya. Atau mungkin karena kita baru mulai, mungkin di pertengahan atau di akhir baru kita lempar supaya lebih enak pembahasannya, Dek. Pembahasannya iya. Nanti dilempar pada saat dia mau bergabung live-nya. Di teman-teman Instagram, siapa tahu ada yang mau bergabung. Bergabung saja ini, tapi tidak ada yang komen. Hah? Tidak ada yang minta juga diundang. Hah? Ya, siapa tahu mau. Iya. Ayo sama-sama kita saling sharing di sini. Kebetulan kegiatan ini kita buka untuk diskusi umum, tidak terikat untuk Ya, para karena peserta tiap khusus ya. ya, tiap tahunnya memang kita lakukan sosialisasi. Iya. Di Hanya kelurahan, di kantor-kantor, tapi karena kebetulannya ini ada pandemi, jadi kita sosialisasinya lewat sosial media. Iya tahu. Jadi COVID bukan penghalang ya intinya, Dek. Iya. COVID bukan penghalang. Ya, insya Allah wabah ini kita bisa lewati karena ada juga jargon yang kita harus berdamai dengan COVID. Iya. Nah, yang jadi masalah kalau COVID-nya tidak mau berdamai. Nah itu, jadi kita tetap harus semangat untuk menghadapi, iya. Apalagi teman-teman medis selamat bertugas di garda terdepan. Iya. Insya Allah kami doakan tetap sehat selalu dan bisa menangani semuanya secara sukses dan aman. Semangat. Semangat terus. Ada yang mau bergabung? Ada? Iya. Ya. Ada kah? Adakah jalan kote? Iya, agak loyo-loyo memang ini karena biasa kekenyangan. Iya. Ada di situ. Nah, Terputus. Kayaknya malu-malu dia, malu-malu. Iya. Tetap kita ingatkan, Iya. teman-teman kalau mau langsung live interaktif, nomor layanan Damkar Makassar ada di belakang kami. Ya, bisa lewat WA, telepon. Bisa. Kalau mau video call juga lewat sini bisa. Melalui lewat WA kita telepon, kita langsung dengar sama-sama di sini dan kita bisa bahas satu persatu. Iya. Nah, kebetulan kalau nomor layanan ini 0811 410 113 hanya untuk di lingkup warga Kota Makassar saja. Tapi tidak menutup juga pada saat kejadian ada di daerah sebelah, kabupaten sebelah, insya Allah selama masih bisa kita backup, insya Allah kita bantu. Iya, karena yang namanya pemadam kebakaran sebenarnya tidak melihat batas teritorial ya. Nah, hampir salah saya. Teritorial. Ya. Karena tidak ada yang bertanya, kita cerita-cerita sedikit. Nih boleh. Iya. Biasanya itu kalau malam Lebaran atau sesudah Lebaran, biasa itu mudah-mudahan tidak terjadi. Biasanya malamnya atau satu harinya atau 2 harinya itu biasa terbakar karena ada rumah terbakar karena biasanya ditinggal mudik.
Oke, kalau kita bicara tentang data, tentang kejadian ya, di tahun lalu di 2019 pada saat malam Idul Fitri, Iya. Idul Fitri itu sesuai data kita dapati ada 5 kejadian. Satu malam. Ada satu malam menyambut malam Idul Fitri ada 5 kejadian, dan pada saat malam Idul Adha ada 2 kejadian. Kalau ya yang paling rentan itu yang di malam tahun baru, Iya. yang malam tahun baru. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga di malam-malam lainnya juga kejadian itu terjadi. Nah, maka Mudah-mudahan tahun ini tidak ada. insya Allah, karena dengan adanya juga stay at home, tetap di rumah, alhamdulillah. Karena ini, dengan adanya wabah COVID ini, kita tetap di rumah, ada tingkat penurunan kejadian. Iya. Iya. Mungkin karena kesadaran masyarakat sudah tinggi, atau bisa jadi juga pada saat ada kejadian, Bisa dipadamkan. nah, bisa diantisipasi awal ya. Iya. Iya. Tapi tetap masyarakat juga tetap melakukan laporan ke instansi terkait. Nah, Lagi kemarin kayaknya sudah mau juga masuk musim penghujan. Apalagi tadi malam sudah masuk sudah Om. masuk. Iya. Nah, ini nih ada pertanyaan dari Andikas. Cara dapat pulsa bagaimana, Pak? Nah, tadi Om Ancil sudah sebutkan. Bagaimana tuh? Jelaskan dulu cara dapat pulsanya. Ikuti Iya. saja. Minta diundang di Facebook atau di Instagram, nanti ditanya, kalau bisa dijawab langsung ditransfer pulsanya. Atau lewat telepon. Iya, ini nomor telepon. Biasanya kalau di televisi begini, Oke. di bawah ini. Kenapa ini di atas ini? Ini nih ada Om Irnolius Sefrianto Palulun. Pak, boleh bertanya? Ya, silakan Om Irnolius. Oke, bertanya tentang apa? Insya Allah kami berdua bisa jawab. Mau melalui komentar atau melalui telepon WA di 0811 410 113. Ya, kita tunggu semuanya. Pak Irnolius, siapa tahu masih monitor ya. Silahkan berinteraktif dengan kami. Ini di Instagram ada yang bertanya, Om. Hmm. Apakah pihak damkar sudah bekerja sama dengan telekomunikasi? Karena kasihan kalau damkar datang di lokasi, masyarakat baru tidak ada di kebakaran. Bikin kaget di masyarakat. Kerjasama dengan? Dengan telekomunikasi. Nah, pertanyaannya mungkin tidak jelas, tapi kita bisa luruskan. Ya, maksudnya kita sudah mengerti. Iya. Jadi memang terkait dengan penanganan dan pelaporan masih banyak kita terima informasi hoax atau ya mungkin di zaman sekarang ada yang mau bikin prank ke Dinas Pemadam Kebakaran, tapi ya, mungkin dalam kesempatan ini kami himbau dan kami mohon untuk tidak bermain-main dengan nomor layanan, apalagi nomor emergensi, karena jangan sampai ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan karena adanya penelpon gelap ya. Iya, sudah banyak sih, sudah berapa kali kejadian. Ya, Pak Irnolius ini kayaknya masih mengetik pertanyaannya. Kalau tidak mau repot-repot mengetik, telepon lewat WA, Pak. Kita telepon lewat WA. Diundang lewat Instagram. Atau bisa Facebook. lewat Instagram. Ya bisa. Kita undangan interaktif ya. Iya. Instagramnya bagaimana tuh? Minta saja untuk bergabung, nanti di approve. Kuisnya mana, Pak? Saya mau mendapatkan pulsa. Ya, insya Allah untuk kuisnya jangan langsung buru-buru, sebentar di pertengahan acara atau mungkin di akhir sesi acara akan kita lempar pertanyaan. Nah, insya Allah rebutan ya. Rebutan jawabnya. Nanti Om Ancil yang pandu. Iya, kebetulan acara ini live dan dijamin tidak ada iklan. Ya. Tidak ada iklan di sini. Nah, sudah banyak juga penelpon. Oh, ini sudah ada yang masuk. Telepon interaktif, ya. Halo.
Halo. Halo? Halo, iya. Dengan siapa? Iya, halo. Dengan Andi. Iya, Andi di mana, Om? Iya, di Minasota. Iya, lagi nonton live interaktif ya? Iya, Ah, lagi nonton. oke, iya. Iya. Iya, langsung saja Om Andi. Siapa tahu mau curhat-curhat atau apa yang mau ditanyakan? Ya, Ini kan menjelang mudik, Yups. pasti kan banyak rumah yang ditinggalkan. Amannya sebenarnya ini meteran dimatikan atau bagaimana? Oh, Kan iya. sisi lain, kalau kita matikan, kan barang-barang di rumah kayak kulkas, apa dan segala macam. Kalau tidak dimatikan juga kan bagaimana nih? Mesti istilahnya dimatikan meterannya atau gimana? Di laptop, di palato. Iya. Iya. Oke. Iya, Om Andi. Itu saja pertanyaannya Om Andi? Atau yang ada yang lain? Itu mungkin. Oke, di blog mana, Bos? Sementara dia dulu di nonton dulu. Kalau muncul di pertanyaan sebentar itu. Boleh, iya. Terima kasih responnya Om Andi. Iya. Salam untuk keluarga, sehat-sehat semuanya dan tetap Iya. jalin keamanan. Iya. 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 Makasih banyak Om Andi. Iya. 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 Nah, Iya. tadi Om Ancil sudah ada Om Andi di Minasota tadi melakukan live interaktif melalui telepon WA di 0811 410 113. Om Andi ini bertanya, tapi sebenarnya kita tanya dulu Om Andi. Kalau pertanyaannya tentang mudik, saya kira untuk sekarang dilarang mudik. iya. Iya, untuk sekarang dilarang mudik. Yang bisa pulang kampung kalau nggak salah, Dek. Yang penting ada kampungnya. Oh, atau nggak usah dibahas karena kampung halaman entah halaman berapa juga. Iya, tapi untuk pertanyaannya Om Andi tadi, sebaiknya pada saat meninggalkan rumah bukan meterannya yang kita off-kan, tapi cek dulu semua instalasinya apa tetap dalam kondisi aman dan usahakan juga untuk penggunaan listrik jangan terlalu banyak pakai variabel, pakai colokan bergandeng. Kalau persoalan masalah ditinggal lama, kalau untuk perangkat lunak seperti kulkas, rice cooker ya. Kalau rice cooker kan dicabut, tapi kalau kulkas saya rasa insya Allah tetap aman. Lampu juga tidak terlalu banyak yang dinyalakan. Nama listriknya masih aman-aman. Iya, Maksudnya, instalasinya. Bebannya ya. Instalasinya ya. Karena kejadian kebakaran juga yang disebabkan karena listrik itu Iya. lebih cenderung dikarenakan adanya beban listrik yang berlebihan ya, atau terlalu banyak modifikasi di instalasi. Terlalu banyak instalasi listrik yang diakal-akali. Biasa mungkin Om Andi dengar tentang kontak langsung atau istilah kasarnya sih curi listrik. Iya. Tapi insya Allah pada saat kita tinggalkan rumah, kita yakinkan dulu kondisi penggunaan barang penempatannya. Jangan sampai kayak dispenser ya, utamanya dispenser. Iya. Dispenser itu kalau kita yakin sudah tidak mau digunakan dalam jangka waktu beberapa hari, sebaiknya kita cabut ya, Bu. Iya. Dan pada saat kita meninggalkan rumah, Biasa selalu ingat cabut. ya. Ada juga pesan terakhirnya itu, pada saat kita tinggalkan rumah untuk pulang kampung atau apa, sebaiknya untuk menitip ke tetangga atau ke security. Iya. Dan paling paling penting sih, Om Andi save nomornya yang tadi. Save nomor layanan damkar, bila terjadi apa-apa segera hubungi. Jadi, insya Allah Om Andi sudah puas dengan jawabannya. Iya. Ini ada lagi. Ada di Dari situ. Instagram dulu. Oke, kita Ya, ganti-gantian. salam dari Damkar Endrekang. Salam. Iya. Salam Yuda Bramajaya. Itu Ji. Itu Ji. Salam, Ji. Oh, salam. Sama Waalaikumsalam. Banyak yang gempol, makasih. Iya, sudah terima gempol. kasih banyak responnya teman-teman. Gempol. Nah, ini ada pertanyaan, Pak mau tanya, apakah pihak damkar melayani terus penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah Makassar atau nggak sering? Oh iya, terima kasih. Iya, untuk penyemprotan disinfektan, karena memang merambaknya ini wabah COVID, insya Allah tetap terjadwalkan
tetap terjadwalkan, tapi tidak serta-merta langsung mengcover seluruh kota. Iya. Ya, tapi kita upayakan, insya Allah seluruh kota Makassar kita sentuh wilayah per wilayah. Makanya kita jadwalkan Pak, karena keterbatasan armada dan keterbatasan tenaga personil. Iya. Tapi tiap hari. Insya Allah kita lakukan tiap hari Pagi karena sore. pagi sore. Kalau Ini tidak sudah- lagi hujan. Ya betul. Karena tadi hujan. Kalau sudah hujan kan, ya mungkin pekerjaan sia-sia. Iya. Iya. Ini kegiatan ini kan sudah 2 bulan lebih kita laksanakan. Iya. Ada pertanyaan di Instagram. Terus akun Moharfan, aduh susah namanya. Itulah. Nah, Mohon izin dan mau bertanya, kalau rumah mantan yang terbakar apa perlu kita padamin? Terus yang mana duluan kita selamatkan, dan dia yang menyakiti atau rumahnya, dan curhat kayaknya. kejam sekali kayaknya pertanyaannya. Iya. Sekejam-kejamnya itu mantan. Iya. Tetap harus kita tolong. Betul, karena Apalagi saya ini tidak setuju ke saya kalau rumah mantan bisa terbakar. Karena di samping rumah tinggal. Terbakar rumahku. Ari live kinari nonton kok Ari. Siapa tahu tengah malam ini sebentar gini pulang, tapi kalau pulang di rumahmu sampai jam 2 curigai mi. Iya, jadi kalau untuk masalah rumah mantan ya sesuai dengan semboyannya kita tidak pernah membeda-bedakan ya. Iya. Jangan dibeda-bedakan persoalan kayak begitu. Persoalan mantan itu persoalan hati dan individu. Insya Allah segera tolong dan semua ada hikmahnya. Iya, insya Allah berbuah Ini jadi amal. ada pertanyaan keduanya nih, Om. Dia yang menyakiti atau rumahnya? Katanya yang mana diselamatkan? Dianya atau rumahnya? Jadi kita utamakan itu yang menyelamatkan jiwa, korban jiwa. Iya, korban jiwa. Kita usahakan tidak ada korban jiwa. Iya. Iya. Tapi tergantung juga tahu kalau dendam sekali. Ditapukkan atau dilacik. Ini ada telepon lagi. Dek, kita terima lagi. Halo. Halo Om. Masih Om Andi. Iya Om Andi. Iya. Kurang puas kayaknya. Kurang puas Om Andi. Karena bukan kurang puas, muncul pertanyaan baru. Iya, tidak ada masalah. Iya. Iya. Nah, kan ceritanya nih, kita bicara tentang mudik, pulang kampung. Iya. Saya juga itu kalau lebaran, Mhm. itu rumah banyak yang ditinggal. Iya. Kan begitu, jadi muncul ketakutan tersendiri. Tadi kan kita bicara tentang listrik, tentang korslet atau apa. Kita ini sebagai orang awam, minta penjelasan lebih dong masalah arus pendek, korslet, sama kayak itu ada beda. Terus bagaimana tips and trick untuk supaya safety instalasi dan terhindar dari kebakaran akibat korslet atau arus pendek. Iya, mungkin begitu. Oke Om Andi, iya. Jadi untuk tahapan ini langsung kita jawab deh Om Andi. Jadi sambil menyimak Ki, saya matikan min dulu. Oke. Siap. Oke Om Andi. Iya, makasih banyak. Lagi kalau ada pertanyaan Oke. baru. Iya, makasih banyak Om Andi. Iya. Nah, tadi bagaimana Tawa? Kita lanjut Sebenarnya tentang cuman kejadian. persepsi bahasa. Nah, Ya, pada umumnya kebakaran itu kita biasa simpulkan arus pendek. Dan biasanya orang bilang korsleting. korsleting Ternyata- itu tidak ada kebakaran yang diakibatkan karena korsleting. Betul sekali. Iya. Karena korsleting itu bertemunya arus negatif dan positif secara langsung. Secara teori tidak mungkin. Tapi mungkin biasanya yang terjadi itu karena beban lebih, ada kabel yang telanjang, Ya. karena isolasinya yang lepas, terus didefinisikan korsleting. Korsleting. Ya. Oke. Nah, Karena ada banyak kebakaran yang terjadi akibat listrik, bisa sambar petir, antena sambar petir, kemudian tiba-tiba televisinya hangus, itu bisa diakibatkan. di musim penghujan juga Pak. Iya, Om, iya, kalau misalnya atap bocor, iya. kena barang-barang elektronik yang sedang aktif, Ya. itu juga bisa menyebabkan. Ya. Jadi mungkin begini, Om Andi, pesan kami untuk tips and tricks sebenarnya pertama periksa ke jaringan instalasi tak,
karena kecenderungan masyarakat saya lihat semakin banyak rezeki yang diutamakan itu isi. Iya. Beli AC, beli kulkas, beli televisi, dia selalu lupakan itu tentang jaringan instalasi yang ada di rumahnya. Iya, walaupun mungkin rumahnya sudah berpuluh-puluh tahun dia diami, nah, yang dia perhatikan itu isinya saja, instalasinya tidak. Padahal di atas plafon itu sudah ada mungkin instalasi yang habis karena terkikis panas matahari atau mungkin digigit binatang. Iya, tikus. Ah, itu. Nah, terus pada saat kita meninggalkan rumah, iya, itu selalu kita titip pesan, jangan serta-merta langsung meninggalkan rumah. Tetap kita berpesan juga ke tetangga kiri kanan. Dan itu, alhamdulillah sekarang Damkar Kota Makassar pencapaian menuju ke wilayah tujuan itu insya Allah kita bisa cover di bawah 15 menit karena dengan adanya sebaran posko sudah ada 9 sebaran posko totalnya? 9 8 posko bantu, 1 Ratu Langit Mako. Kalau untuk wilayah Minasopa alhamdulillah kita di backup dengan posko yang ada di Pengayoman bersebelahan dengan Pasar Segar, posko yang ada di Malengkeri di dalam terminal Malengkeri. Nah, insya Allah di bawah 15 menit pada saat ada kejadian segera menghubungi, insya Allah kita bisa tiba ke TKP. Insya Allah Om Andi sudah bisa ini? Ya, karena di pertengahan, Iya, pertengahan acara. Tunggu dulu. Ada menarik ini dari Pak Agus. Agus siapa itu? Udah tahu Pak Agus saya, Pak. Pak, saya adalah seorang teknisi instalasi listrik. Dalam beberapa kasus saya melihat banyak rumah-rumah warga yang kabelnya semraut. Sudah tidak sesuai dengan PUIL. Oh, iya betul. Pertanyaannya ialah mengapa pihak terkait tidak melakukan sweeping atau pengecekan kelayakan instalasi listrik? Mungkin bila hal ini dilakukan dapat Iya, Om Agus, makasih banyak Masukannya. masukan yang sangat-sangat bagus ini Om Agus. Mudah-mudahan pihak terkait juga menyaksikan acara ini dan bisa bersinergi langsung dengan kami karena jujur Pak, terkadang memang kendala yang kita hadapi pada saat ada kejadian kebakaran yaitu masih mengalirnya listrik di daerah lokasi terjadi kebakaran. Bayangkan Ki, senjata yang kita gunakan, teman-teman gunakan ini air, ya yang notabene air merupakan konduktor murni penghantar aliran listrik. Nah, betul sekali ini Pak Agus. Insya Allah Pak Agus, makasih banyak masukannya dan semoga yang berkompeten juga menyaksikan. Iya. Ya ada pertanyaan dari katanya serius pertanyaannya nih. Iya. Kasih tips dong dari Vivi ya. Kasih tips dong supaya terhindar dari kebakaran di tengah wabah corona. Apalagi buat anak kosan, auto panik, mau keluar tapi tidak harus ngapain. Kita mengkasihkan kita anak kos tahu karena wilayah anak kos itu wilayah kerjanya Om Ancil. Ya, supaya terhindar dari kebakaran. Mau itu di tengah wabah atau selesai wabah atau sebelum wabah, sama ji cara pencegahannya. Iya. Sama ji cara pencegahannya. Apa tahu? Bagaimana tahu pencegahannya? Kasihkan tips and trick. Iya. Yang pertama kan kebakaran itu rata-rata akibat listrik. Yang kedua kompor. Itu di dua yang bersaing cari 1-2 itu. Jadi kalau itu yang mau dicegah, kita periksa saja instalasi listriknya, colokannya, apanya, sambungan kabelnya kita periksa. Sama jangan ada beban lebih di dalam satu rumah. Terus yang masalah kompor, kita perhatikan saja. Kalau kita lagi masak, jangan terlalu ditinggal lama. Kalau bisa standby di situ terus sampainya masak. Ya kalau persoalan COVID itu mungkin bedanya pada saat sudah terjadi kebakaran. Bedanya kita jangan nonton di tengah kerumunan. Ya biasanya kan seminggu yang lalu di Karundrung itu banyak sekali orang yang di Tonro juga. Iya. Banyak sekali orang yang nonton. Mungkin bisa ditambahkan untuk apalagi karena gratis mungkin jadi orang ikut nonton. Ya, ditambahkan juga untuk
pencegahan bagi rekan-rekanku. Kos-kosan ya? Iya, anak kos. Iya, anak kos-kosan. Iya, kalau menurut pengalaman ini berbagai macam kejadian para pelaku kos-kosan itu hampir semuanya disebabkan karena beban listrik yang berlebihan. Iya. Pakai mi laptop, Dengan satu colokan. pakai mi laptop, rice cooker, handphone, baru berapa aja listriknya bayar. Kasihan ibu kos. Kalau kita bicara handphone, pernah ada kejadian di BTP yang handphonenya dia cas, dia tinggalkan berlama-lama di situ. Jadi mungkin baterainya sudah penuh, handphone belum dicabut-cabut, akhirnya handphonenya meledak. Nah, kebetulan meledaknya itu di samping kasurnya. Di samping bahan yang udah terbakar. Iya, di situ. Oke. Ini ada lagi dari Adhinda. Siapa? Adhinda. Ya. Karena ada hanya Adhinda. Adhinda. Iya. Bagaimana rasanya masuk pemadam? Rasanya. Rasanya gampang gitu, Kak. Kalau kita mau rasa, tergantung. Iya. Ya, Damkar Kota Makassar memiliki 9 posko. Iya, kita pilih saja daerah dekat rumah tak yang mana. Pelan-pelan kita masuk di kantor poskonya. Bagaimana rasanya masuk pemadam? Bukannya kerjaan ini nyawa juga taruhannya. Lalu di lain sisi ada keluarga yang menunggu juga di rumah. Masih penasaran dengan hati seorang pemadam. Ini serius kayaknya ini. Langsung tahu, kalau mau curhat-curhatan ya silahkan di 0811 Ya, 410 mau secara langsung telepon atau minta diundang. Karena kita juga mau lihat wajahnya. Masa kita yang lihat wajah kami berdua. Siapa namanya? Adhinda. Iya. Adinda ya, untuk Adinda iya saya sampaikan di sini. Alhamdulillah Damkar Makassar sering sekali menangani sering sekali menangani korban yang tidak bisa mengeluarkan cincinnya. Iya. Sudah berapa kali penanganan itu? Ada untuk tahun ini sekitar 7-8. 7-8 kali, iya. Nah, untuk Adinda Kayaknya nih Adinda tidak, kita sambung dulu. ada anunya sama pemadam kayak cowoknya kah atau apanya? Ya, yang penting dia sudah pernah menaruh hati atau bahkan hatinya sampai sekarang masih terpaut Tapi yang luar biasa rekan-rekan ini pemadam. bukan pemadamnya. Apanya? Adindanya yang luar biasa. Kenapa tahu? Karena dia mau menjadi pendamping hidup seorang pemadam. Padahal Nah, nonton kini istriku, dengar kita. Ya. iya. Sebenarnya pemadamnya bukan dia yang luar biasa. Biasa ada ungkapan suami yang sukses itu ada di balik istri yang apakah itu? Apa? Tak balik-balik ini caranya. Ya pokoknya yang luar biasa sekali itu Nah, yang pendampingnya pemadam. iya. Oke, sudah banyak yang pemirsa ini. Ada Pak Andi Akbar, Pak Pardi Pio, tetap semangat rekan-rekan Satpol PP Kota Makassar. Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama rekan-rekan. Ingat Ki, besok sudah mau hari kemenangan. Iya. Ingat-ingat Ki kolesterol Om Pardi. Iya, ada Om Aing. Wah, Om Aing ini respon masukannya Pak Agus tadi yang membahas tentang instalasi. Iya. Sangat-sangat bagus ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Agus sarannya. Mana ini yang mau pulsa? Kayaknya kelebihan pulsa ini semua orang ini. Nah, ada Pak Alam Satalip. Nah, Pak Alam Satalip ini seorang pejabat struktural ini di lingkup pemerintah Kota Makassar. Terima kasih banyak Pak Alam Sah. Siap. Iya. Iya. Jadi bagaimana tuh? Persoalan masalah pulsa yang 50.000 yang untuk dua orang ya? Untuk dua orang. Hah? Bukan untuk satu orang, untuk 2 orang. 50.000 per satu orang untuk 2 orang. Ya. Jadi total pulsa yang kita bagikan ini malam adalah 100.000. Alhamdulillah ini sumbangan langsung dari Bank Dunia. Berarti naik. Kenapa? 50.000 ke 100.000. 50.000 per orang untuk dua pemenang ya, untuk 2 pemenang. Ini bukan hoax Pak, ini bukan hoax. Nah, insya Allah langsung kita buktikan karena kita di sini tidak ada dia mau menelpon, tidak ada dia mau diundang, tidak ada urusan. nanti saya WA istriku supaya istriku yang telepon.
nanti istri yang menang saja. Tadi sudah ada penelpon dan kayaknya dia yang berpeluang itu. Ya kalau menelpon lagi ditanya. Om Andi di Minasopa kayaknya berpeluang lagi tadi itu. Andi. Orang Bugis kayaknya itu. Ya. Andi. Orang Bugis. Bisa jadi. Tak banyak-banyak tahu itu orang Bugis ya. Andi Lau. Tuh, anak SD kayaknya itu. Biasa di buku, ini Andi, ini Budi. Dede. Terlalu anu kini. Sekedar tahu. Iya, kita perkenalkan Ya. juga ini Iya. Om Ancil. Enggak. Hah? Nggak usah dipegang-pegang. Harus. Nggak usah, Mi. Oke. Kita tutup. Aib itu, aib. Iya. Aib. Karena Iya. berapa kali gagal. Ada tuh Om Ancil. Biasa kalau tadi sudah banyak pertanyaan tentang bagaimana pola pencegahan atau apa. Mungkin masyarakat biasa melihat adanya tabung apar. Ya, itu Ya. sudah kita tahu ilmu mencegahnya, kita harus tahu cara memadamkannya minimal. Ya. Pertolongan pertamanya. Salah satu pola pemadaman dibantu dengan adanya apar. Iya. Iya. Jadi teman-teman pemirsa juga kalau biasa melihat tabung berwarna merah ditempel di dinding, entah di ruko atau di rumah sakit, hotel, Ya, nah itu namanya tabung apar. Nah, itu nilainya tidak sebanding untuk ya siapa tahu bisa beli pulsa untuk 1 bulan 2 bulan. Iya. Nah, Itu bisa dipakai sampai setahun. Iya, kegunaannya itu Dan mudah-mudahan tidak Sangat-sangat. dipakai. ya berharapnya begitu. Iya. Tidak ada yang mau pulsa kah? Iya, bagaimana di Atau Instagram? Jalan Kote mau? Jalan Kote rasa keju. Adakah Jalan Kote? Atau Iya. mau dibully supaya dapat hadiah? Iya, tetap kita sampaikan live interaktifnya kita bisa langsung menghubungi melalui WA, telepon WA. Nomornya 0811 410 113. Insya Allah langsung kita bahas. Nah, ini banyak kasih jempol ini. Ya, Dila Dilu nah, alhamdulillah. dan Adhinda. Kayaknya dia kasih jempol dengan atas jawaban yang tadi itu. Oh, iya. Yang pendamping pemadam Ku itu. kenal kita yang Gila, Dilu. Iya. Kayaknya saya kenal. Iya, berteman kak di sini, berteman kak di sosial media. Iya. Oke, aing kuce mau. Nah, kalau mau ya silakan menelpon interaktif di 0811 410 113. Kita bisa bahas tentang segala jenis kejadian ya, terkait dalam Kota Makassar ya. Iya. Ini ada yang minta bergabung ini. Kayaknya mau Nah, pulsa. Boleh. Nah, coba. Nah, ada Om Madong sedang menonton. Om Madong ini teman lama saya dulu. Ada mana? Bagaimana Tama Maung? Aman Om Madong? Ada yang minta bergabung dulu toh. Oke. Ya, sambil kita menunggu Sapin Adhinda. Adinda, Iya, Adhinda. Adhinda. Tapi darah kayak yang jaringannya. Ah, Itu mi menelpon mau pulsa. aduh. Enggak apa-apa, dicoba saja. Iya. Oh, nanti dicoba diulang lagi. Ada lagi pertanyaan ini. Ah, Naila Fashion. Nela Fashion. Naila Fashion. Wow. Kalau saya lihat driver damkar hebat-hebat. Hmm. Apa ada khususnya? Kursus Ya, khususnya. tidak ada orang hebat di damkar. Yang ada Orang terlatih. iya. Iya. Iya, terima kasih banyak. Kalau persoalan masalah driver, iya, selama ini memang terima kasih banyak terkhusus untuk masyarakat Kota Makassar yang sudah banyak memberi pengertian tentang pengguna jalan, iya. Bila mendengar suara raungan sirine armada damkar, iya, hampir dikatakan 90 bahkan lebih, Iya. 90% bahkan lebih warga Kota Makassar itu sudah paham Iya. tentang memberikan akses jalan ke rekan-rekan pemadam, terkhusus pemadam ya, karena kita berbicara di pemadam, ya mereka sudah paham tentang memberi akses, ya. Nah, cukup apa itu? Jangan ini, iya, jangan ini. Pokoknya ini bukan hoax dan prank. Nah, sebentar kita bagi-bagi pulsa 50.000 untuk 2 orang pemenang.
50.000 dua, dia bagi dua. 50.000 untuk 2 orang pemenang. Oh, berarti tak kan, 20.000 ini. berarti kan tak 50.000-nya. Nah, Tak 50.000-nya. iya toh. 100.000 berarti. 100.000 Oh, berarti naik, dikasih naik lagi ini. Iya. Ya, jangan kita tunggu sampai naik 200.000, enggak mungkin, Bi. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Bi. Iya. Alhamdulillah aman Om ya. Terima kasih banyak Om Adong. Iya, Om Adong ini di Taman Maung. Nah, ini sebenarnya Om Adong ini salah satu alumni korban. Korban apa itu? Korban kejadian kebakaran. Nah, kebetulan teman lama saya ini dan yang terbakar kalau saya tidak salah tahun lalu itu kos-kosannya Om Adong di daerah Taman Maung situ. Tapi alhamdulillah segera bisa diatasi dengan mandiri. Nah, inilah Nggak sempat membesar. tidak sempat membesar. Nah, ini alhamdulillah karena ada ada tabung APAR dan adanya pemahaman tentang penggunaan. Ada kayaknya yang mau pulsa ini, Nah, boleh. yang mau bergabung. Siapa namanya? Jaringan lagi. Siapa namanya, Mbak? Bagaimana? Putus, Ki. Putus. Nah, ternyata bukan cinta yang saya bisa putus, jaringan juga bisa putus. Iya, betul-betul itu, Dek. Iya, baru sama kota. Ini ada Edi Virus. Salam hormat dari Damkar Jakarta. Siap. Salam kembali ya. Terima kasih banyak responnya untuk teman-teman di Damkar DKI. Semoga sehat selalu. Nah, tetap semangat menghadapi COVID-19. Saya lihat teman-teman DKI sangat aktif ya. Iya. Dan Damkar DKI juga termasuk panutan ya. Iya, betul. Karena kita belajar dari sana. Nah, jadi kita tidak bisa pungkiri Damkar DKI merupakan kiblat dari Damkar seluruh Indonesia. Nah, tetap semangat Om Damkar DKI. Oh, ada yang miss call. Aduh. Yangki miss call. Ya. Di Facebook juga bisa kalau mau minta bergabung di Facebook. Di Facebook bisa sekarang. Iya, teman-teman yang menyaksikan live interaktif, kita tunggu responnya di telepon WA. Lebih enaknya kita langsung bercakap Iya. di 0811410113. Sayangnya layanan ini kita tidak ada ini ya, musik-musik kirim-kirim lagu. Bisa sih kalau saya menyanyi. Bisa aja. Iya. Hai, yang kedua pernah masih lama sahur ini, apakah dengar ki suaramu? Lagunya Sahur ki. Adinda Istri Pemadam. Iya. Itu ada dia tulis tuh, sepertinya jaringanku tidak mendukung. Seperti rasaku kepadamu. Curhat-curhatan gitu. Adinda. Adinda. Nah, iya. Untuk Adinda, iya, perbaiki jaringannya dulu. Iya. Mungkin Adinda lupa berdoa. Padahal mau indikasi pembeli kotak. Nah, Ini ini ada Om Kiki Darul. Makasih banyak Om Kiki Darul. Iya. Ada penelpon. Om Andi lagi. Oke, tidak apa-apa. Assalamualaikum Om Andi. Iya Om. Salam. Siap. Iya, hari ini menarik sekali nih pembahasan tadi malam. Alhamdulillah. Ada jalan kotek kah? Gimana ya? Buka ya? Oh, iya. Buka ada. Iya Om Andi, lanjut Ki. Maksudnya berkembang ini pertanyaan. Ya. Saya sangat tertarik dengan seorang pemadam kebakaran. Sekarang saya lihat ini tantangannya pemadam ke depan ini kayaknya lebih berat lagi deh. Karena sekarang saya lihat kita dihadapkan dengan gedung-gedung bertingkat. Bagaimana nih bagaimana persiapannya, apalagi untuk Pak Tamsil. Saya lihat dia seorang Kapiten. Berarti ya berhadapan dengan gedung-gedung tinggi nantinya mungkin. Bagaimana kesiapan pemadam Makassar untuk menghadapi itu? Iya. Jadi terkait di kejadian kebakaran pada saat menghadapi ini ya, di gedung-gedung tinggi, gedung bertingkat. Ya, gedung-gedung tinggi. Maksudnya apakah Damkar Makassar sudah siap menghadapi itu atau gimana, atau
menitik beratkan ke pemilik gedung Hmm. atau pemadam sudah bisa menjamin bahwa kami bisa nih untuk menghadapi itu. Nah, iya, insya Allah. Iya. Jadi, Om Andi, jadi cukup itu pertanyaannya? Siap. Oke, Om Andi, makasih banyak sebelumnya. Iya, nanti kita langsung bahas juga. Siap-siap mami, Ki. Kayaknya kita nih pemenang pulsa. Kirim jalan koteknya. Nih. Iya, nanti keren. Oke, iya, Om Andi ditunggu silaturahminya juga di Damkar Kota Makassar. Siapa tahu bisa lebih mengenal dekat dengan kita-kita semua di sini. Iya. Terima kasih banyak Om Andi. Iya, langsung kita jawab. Terkait pertanyaannya Om Andi tadi ini di live interaktif melalui telepon WA, kita hubungkan juga dulu. Ada pertanyaan dari Om Sultan Deng Raja. Mungkin perlu dikaji tentang pembangunan-bangunan di Kota Makassar, terkhusus ruko-ruko yang selama ini saya lihat banyak memakan korban jiwa. Iya, jadi bisa disinkronkan dengan pertanyaannya Om Andi tadi. Masalah siap atau tidak siap, kita pasti harus selalu siap untuk menghadapi potensi kejadian yang ada. Tapi mungkin kita bisa membahas terkait masalah ini dengan adanya pencegahan, ya. Dengan adanya pencegahan, makanya dibuatlah aturan baku dari pemerintah Kota Makassar tentang sistem proteksi keamanan kebakaran. Itu yang diberlakukan pada semua bangunan ya, pada semua bangunan. Nah, jadi persoalan masalah gedung tinggi yang terbakar atau apa, ya insya Allah sebelum dia berhadapan dengan petugas pemadam kebakaran, dia akan berhadapan dengan sistem proteksi tersendiri di dalam gedung itu sendiri. Insya Allah. Dan mau tidak mau petugas kita harus sudah siap. Selain siap fisik, mental, insya Allah untuk Damkar Kota Makassar kita masih didukung sarana dan prasarana, walaupun memang masih jauh dari kata sempurna, iya, tapi insya Allah bisa. Itu kita bisa andalkan dari teman-teman yang sudah terlatih ya. Jadi tidak ada yang jago, tidak ada yang jago. Semua insya Allah karena ada latihan. Iya. Terkait masalah kejadian kebakaran ruko-ruko yang banyak memakan korban jiwa, berkaitan dengan pertanyaannya Om Sultan Deng Raja, iya, kita mungkin bisa menitip pesan ke para pemilik ruko, iya. Untuk para pemilik ruko diharapkan jangan cuman membuat satu akses pintu keluar. Iya, dan terkait dengan sistem pengamanannya, trali besi, kalau bisa trali besi itu ada yang bisa buka tutup dengan menggunakan pengaman gembok atau apa, jangan dikunci mati semua, ya, jangan kunci mati semua, karena ya sudah ada pengalaman. Ya, bukan kalau dikunci mati semua, bukan cuma orang yang tidak bisa masuk. Betul, tapi kita tim penyelamat juga. Sama tim penyelamat kita juga tidak bisa keluar yang di dalam. Tim penyelamat mengalami kendala. Nah, selain itu si pihak korban juga akan mengalami kesulitan. Nah, iya. Jadi insya Allah kita bahas di sesi pencegahan ya. Di sesi pencegahan, insya Allah sesi berikutnya kita undang pembicara terkait masalah pencegahan. Kita undang Pak Kabid saja. Jadi kita undang Pak Kabid. Mungkin setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Berarti Idul Fitri. Hah? Setelah Ramadan berarti Idul Fitri. Iya, Dik. Setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri. Idul Adha. Pokoknya dalam waktu dekat ini. Nantikan. Tambahkan juga sedikit. Boleh, Ya. boleh. Kalau berbicara tentang siap tidak siapnya, di pemadam kebakaran itu kita mulai dari pencegahannya. Dari tahun ke tahun, mulai dari kemarin tahun 2019 kita itu ada program pencegahan pemeriksaan gedung di 100 gedung. 100 gedung. Baik hotel, rumah usaha, kita itu ada periksa di 100 gedung. Itu bagaimana supaya kita mencegah kebakaran pada bangunan bertingkat. Ya. Itu awalnya. Kemudian apabila kalau kita mau melihat kesiapsiagannya apabila terjadi kebakaran, kita itu setiap pagi lari pagi. Setiap pagi. Masa lari siang? Untuk menjaga fisik ya? Menjaga fisik. Menjaga fisik. Ya. Kemudian kita tiap tahun itu ada program pelatihan. Kita dikirim di
Jakarta ada juga program pelatihan di internal sendiri. Itu untuk kesiapsiagaan personil. Untuk membuktikan bahwa personil ini siap atau tidak, kita biasanya buktikan di ajang Skill national kompetisi. skill. Iya. Ah. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kita juara 1 umum. Ya, Alhamdulillah. bisa jadi kita mudah-mudahan tidak terjadi, tapi dari ukuran kesiapsiagannya mudah-mudahan kita siap. Ya. Mulai dari Insyaallah. pencegahan, kita ada program 100 gedung diperiksa, karena urusan kebakaran ini bukan urusan damkar semata. Tapi urusan kita semua. Baik dari pemilik gedung, masyarakat, instansi terkait ataupun pemadam itu sendiri. Ya itu mungkin. Kalau yang di ruko kebanyakan terjadi, mungkin kalau untuk mencegah kembali lagi ke pencegahannya. Iya, Kalau ini pemilik ruko, ada nih komentar benar gini. Komentar menarik. Nah, iya, dari Facebook, iya, Pak Hendra Baharudin. Nah, persoalan masalah biasa melihat kebakaran di Kota Makassar dan masyarakat tidak mengerti kalau anggota damkar lambat. Nah, masalah terlambat pemadam kebakaran. Ini sudah pembahasan yang kesekian kali. Iya. Terima kasih banyak Om Hendra. Ya, jadi mungkin dalam interaktif kali ini kita bisa paparkan juga bukan alasan pembenaran, tapi memang kenyataannya seperti begitu. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar terkhusus di kita ini untuk penanganannya terkadang mendapati bahasa petugas terlambat datang di TKP. Iya, sebenarnya terlambat dalam artian terlambat ini kita tidak mau menyalahkan masyarakat seutuhnya. Iya, karena konsentrasi di jalan raya juga Kota Makassar termasuk kota yang rawan macet. Ya, banyak faktor. Banyak faktor. Tapi faktor dominan yang paling selalu menyebabkan keterlambatan adalah informasi yang terlambat masuk ke layanan damkar. Tapi banyak kita lihat sekarang setiap ada kejadian yang paling pertama muncul itu live FB. Ya. Live atau bahkan pernah kita dapati selfie-selfie. Ya. Sangat-sangat kita sayangkan. Paling tidak dengan adanya kegiatan kayak begini, sosialisasi, rekan-rekan semua bisa men-save nomor layanan damkar Kota Makassar. Ya, itu di belakang itu sudah jelas sekali 0811 410 113. Karena kenapa? Pada saat ada kejadian, segera menghubungi nomor tersebut dan membeberkan detail kejadian apa dan di mana tempatnya. Sebenarnya Om, live itu sebenarnya juga penting. Ya. Tapi apa susahnya kalau kita hubungi dulu pemadam sebelum live? Ya, betul. Ya. Yang paling pertama kan menghubungi dulu Iya. instansi teknis. Iya. Jangan mengutamakan like dibanding dengan Live. dibanding dengan keselamatan orang. Iya. Ya. Tidak dirasa ini Om Ancil. Dari penelpon. Sudah ada Om Andi tadi telepon. Mungkin di akhir sesi ini secara langsung kita umumkan pemenangnya. Tidak bisa dipungkiri tadi si penelpon Om Andi. Oh, itu ada penelpon tuh. Ada penelpon masuk. Padahal mami itu. Padahal mami ditutup. Mas. Miss call. Miss call. Mungkin jaringan tawa. Jaringan. Iya, enggak ada jika Nggak yang apa-apa. mau pulsa ini. Iya. Enggak ada yang mau pulsa. Ini banyak yang jempol ini di Instagram. Kenapa? Jempol saja. Oke, untuk membuktikan kita tidak melakukan prank atau hoax. Iya, untuk Om Andi ini Minasaupa, tunggu kiriman pulsanya, langsung live juga kiriman pulsanya Om. Apa itu, Om? Telkomsel atau apa itu? Apa? 0821. Telkomsel kayaknya. Oke, Telkomsel. Saya sebut nomornya. Boleh. 0823. Bukan nomormu itu. 0821 898184 tit. Ya, makasih nih di Instagram sudah kasih jempol, kasih tepuk tangan Andi Muhammad Akbar, Reza, Haryanita. Siapa ini Haryani Tamsi? Kenal juga itu. Oke, Om Andi di Minasopa. Kita silahkan periksa. Pulsa sudah dikirim. Insya Allah tidak nyasar ke Minasasari. Terlalu jauh.
Iya, alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Betul, iya. Dan kita tunggu kesempatannya untuk datang Karena bersilaturahmi ke kalau mau dia kita. pergunakan dengan sebaik-baiknya, dia bisa transfer lagi Iya, iya, iya. ke saya. Masih ada satu pemenang. Oh, Siapa satu, nih kira-kira? Satu, kita tunggu satu lagi. Pulsa berapa, Om? Masih ada pulsa 50. Pulsa 50. Masih ada pulsa Ayo. 50. Bagaimana? Kita Yang sepakati mau dulu pulsa ini. 50. Kita akhiri nih sesi interaktif. 10 menit lagi lah. Hah? 10 menit lagi. Ah, iya. Betul. Oke lah. Sampai jam 10 ya. Iya. Sampai jam 10. Berarti 15 menit lagi. Insya Allah. Tapi kalau pote-pote terus ini tidak ada air minum, tidak ada kiriman air minum nih. Nah, insya Allah biar nih karena puasa saja kuat Jeki. Oke, teman-teman semuanya masih lanjut lagi. Iya. Kita tunggu interaktifnya di layanan Damkar Makassar 0811 410 113. Alhamdulillah penonton ini sudah memasuki 1.600 orang. Luar biasa. Luar biasa memang. Luar biasa ini. Luar biasa. Iya, iya, iya. Televisi di belakang. Memang. Ini juga ya. Jam kreatif mentong ini anak-anak tahu ya. Biar televisi terbakar-terbakar. Iya, insya Allah kedepannya kita live interaktif bukan cuma di dalam ruangan saja. Mungkin kalau lepas pandemi COVID ini kita bisa outdoor ya. Yang penting jangan di lokasi kebakaran. Oh jangan juga karena kan kita lagi serius di situ. Ya kita outdoor, kita di manakah? Di pulau bagus dia. Pulau Sulawesi Selatan lah minimal. Iya, tepatnya di Kota Makassar kembali. Bagaimana Om Ancil di Instagram? Siapa tahu ada yang respon di situ? Belum ada? Belum ada di Instagram? Instagramnya putus kayaknya. Di Facebook saja. Kebetulan untuk live Instagram ada gangguan sedikit. Entah itu jaringan. Kayaknya kuotanya habis juga. Apa? Masa kuota habis sedangkan kita di sini bagi-bagi pulsa. Jangan bikin malu-malu ya. Iya, teman-teman yang tadi ini. Ada yang miss call lagi. Ayo, Ada yang miss yang call. mau pulsa 50.000. Wah, oke Om Andi. Ternyata Om Andi WA kita. Real, bukan kaleng-kaleng. Pulsa masuk, terima kasih. Oke Om, makasih banyak. Iya, terima kasih banyak dukungan tak. Semoga kegiatan ini berlangsung terus. Om Andi ditunggu jalan-jalannya di silaturahmi. Iya. Di sini. Berkabar-kabar dulu. Nah, baik kalau banyak sekali ini kalau tunggu dulu. Sudah banyak sekali Ada like. penelpon kayaknya. Ada penelpon masuk. Iya, kayaknya Oke. ada kebakaran. Mudah-mudahan tidak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Malam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Eka. Di mana? Bukan yang tadi ini yang gue bilang. Nggak Yang tahu. di Instagram. Siapa lagi? Halo Mbak Eka. Iya, Iya, Mbak Eka di mana? di Mapodang. Di Mapodang. Di mananya pembelokan? Pembelokan apa itu? Iya. Yang di pertigaan. Yang pertigaan apa itu? Dekat rumahnya Pak Yusuf. Nggak kenal. Yang ada pohon besar itu di depannya. Oh, nggak ku kenal. Oh iya, insya Ini- Allah. Mbak Eka mau Ki bertanya atau mau Ki dikasih pulsa? Mau ke pulsa? Tanya. Mau Ki bertanya? Mau Ki bertanya? Iya, mau bertanya. Ya bertanya Miki Pade. Ya tahu. Ya, pertanyaannya apa nih Mbak Eka? Ini tentang sekitar penanganan ini. Apa itu? Animal rescue. Nah, Animal Rescue. Tunggu dulu, kita bertanya duluan dulu ini. Mbak Eka ini menyaksikan live interaktif di mana? Di fanspace-nya FB atau Instagram? Instagram. Instagram. Oh iya. Oke, lanjut pertanyaannya tentang Animal Rescue. Iya. Ini apa selain dari tahun
bisa ditangani juga. Ah, iya. Oke. Satu pertanyaan atau berapa? Ya itu aja sih. Oh, itu Ji. Tidak ada yang lain-lain pertanyaannya Mbak Eka. Salam kenal aja. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mbak Eka, terima kasih banyak responnya. Semoga ketupat dan burasanya masak sesuai dengan selera. Iya, kari ayam dan lain-lainnya kita tunggu kirimannya di Makodam Ratulangi. Dek, Mbak Eka, langsung kita jawab, Om Ancil. Yang jawab. Om Ancil yang jawab. Pertanyaannya Selain tawon dan kucing. Ular. ular. Ulat. Iya. Oke, Mbak Eka, kita tutup ya. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Eka. Iya, tawa. Niatnya dia cuma bertanya. Nah. Nggak mau dipulsa. Enggak boleh tahu begitu. Kalau mau Konsisten pulsa orang. dia yang ditanya. Apa? Dia yang ditanya. Boleh tonji. Nah, nanti Ya, kita telepon balik. kalau untuk penyelamatan di hewan, kita tidak membatasi hewan apa saja. Hewan apa saja yang terancam, kita selamatkan. Sebenarnya ada dua Maksudmu hewan apa saja yang terancam? ya. Sedangkan kadang juga manusia yang lebih terancam Ya, karena adanya itu hewan. yang saya maksud. Ada dua sebenarnya, dua kategorinya ini. Iya. Hewannya yang terancam atau manusianya yang terancam. Kalau misalnya hewan ular, itu manusianya yang terancam. Tapi yang kita selamatkan Bukan manusianya. bukan ularnya. Dipindahkan. Dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Ya. Begitupun juga tawon. Iya. Kalau yang selama ini kita lakukan, tawon pernah, ular pernah, Kucing. kucing, anak kucing, Apalagi? ibunya kucing, Yang punya kucing. biawak juga biawak. Biawak. Biawak atau Biawak. bahasa Jermannya itu padalle ya, Ya, padalle. Mungkin yang kita bisa Tadi juga ada ular besi, ular kecil. iya betul tahu ular pakai panimbolok. Yang mungkin kita bisa garis bawahi layanan Tapi- damkar Makassar terkhusus di Animal Rescue yang Iya. kita bukan tidak bisa menangani, tapi kita lempar ke institusi yang lebih Iya. paham dengan itu adalah gangguan anjing gila. Ya, Gangguan anjing gila karena kebetulan teman-teman tidak diperlengkapi dengan senapan bius Iya. ya. selama Sama kita bius. masih bisa menangani, kita akan laksanakan. Iya. Karena ada juga yang tidak bisa kita tangani. Dulu ada pernah penelpon, true story ini. Nah, Penelpon burung nurinya lepas. terbang itu. Iya, kita disuruh cari. Iya. Iya. Kalau kayak begitu mungkin mungkin yang penelpon dulu itu sedang menyaksikan ini, cari-cari di pasar hobi ya. Cari-cari di pasar hobi, bawa warna-warna merah itu, lembaran-lembaran warna Ya. merah kurang lebih 5 lembar. Ya, Di- karena hal 5 yang lembar, penting mau iya. disampaikan. Jadi masalah hewan ini hal penting yang mau disampaikan. Iya, Kalau hewannya terancam jiwanya. Nah, Iya. wih, banyaknya yang like. Alhamdulillah kita dapat respon yang positif untuk kegiatan kali ini. Jadi Mbak Eka tadi sudah dijelaskan, kebetulan Om Ancil ini salah satu tim di Animal Rescue. Saya Kak, gelek-gelek Kak saya kalau penanganan. Kalau dia Kak, dia makan-makan. Iya. Jadi anak kucing pernah terjebak itu di saluran pembuangan juga. Iya, pipa pembuangan. Pipa pembuangan. Iya. Pernah ada kejadian yang menarik sekali. Bahkan kita kasih nama itu hewan. Masih ingat dengan monyet? Iya, monyet juga. Monyet. Kita evakuasi monyet liar yang mengganggu masyarakat, khususnya di daerah pemukiman Sudiang ya. Di Sudiang kalau tidak salah itu hari. 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu kejadiannya. Iya. Nah, kita evakuasi monyetnya, kita amankan, bahkan sang monyet juga itu sudah punya luka tembak. Iya, luka tembak dari warga sekitar yang merasa terancam. Nah, teman-teman tim Animal Rescue bawa ini monyetnya ke dokter hewan ya. Alhamdulillah ditangani, tapi ya umurnya tidak panjang itu hari. Lagi 5 menit. Lagi 5 menit Iya. ya. Yang mau bergabung, Iya. yang mau pulsa, silakan. Oke. Yang mau pulsa selain Mbak Eka tadi, kalau tidak ada lagi ya terpaksa hadiahnya jatuh di Iya. Mbak Eka. Iya.
dengan terpaksa. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Nah, kalau tidak ada yang mau ditelepon terus berani ditanya, kita yang tanya. nah, kalau kayak begitu saya kasihkan kesempatannya Iya. Om Ancil beri pertanyaan. Kalau bisa kita jawab, Nah. dikasih pulsa. Bisa, Iya. bisa. Karena Iya. kalau menelpon saja, semua orang bisa menelpon. Oh begitu kan? Iya. Tahu. Buktinya tadi tidak ada orang menelpon. Ada tahu tadi. Ada siapa? Om Andi. Om Iya, Andi Om sudah 3 kali menelpon. Insya Allah Om Andi masih menonton ini. Om Andi. Nah, siap-siap Om Andi. Jangan gila menelpon. Iya. Nah, apalagi tahu anunya? Pertanyaannya. Di menelpon Pi, baru ditanya. Begitu. Pertanyaannya seputaran pembicaraan yang tadi. Iya. Mbak Eka telepon ulang lagi. Nanti dikasih pertanyaan. Nah, insya Allah Mbak Eka bisa jawab kalau menyaksikan dari awal ya. Iya. Karena pertanyaannya ini Nggak susah, seputaran pembahasan yang tadi kita. Mungkin saya bisa kasih bocoran tentang segitiga api di Iya, awal. pencegahan, Iya. pemadaman. Siap. Mbak Eka kan ini orang yang dekat-dekat dengan segitiga. Biasa Segitiga berhubungan apa dengan itu? segitiga. Segitiga apa? Segitiga biru. Nah, biasa bikin kue mungkin lah. Tepung. Iya, karena dekat-dekat lebaran kan ya, jadi Iya. orang Atau sibuk ini Mbak Eka. Iya, kita ulangi lagi mungkin untuk live interaktifnya. Teman-teman bisa menghubungi di 0811 410 113. Selain bisa menghubungi, kita titip pesan, silahkan di save, kita save di handphonenya kita. Bila terjadi sesuatu yang butuh penanganan, silahkan menghubungi, kirimkan lokasi kejadiannya. Secara detail, insya Allah kita bisa tanggapi secara cepat. Iya, wah sudah mau di akhir penghujung acara. Kalau tidak ada penelpon berarti pemenangnya secara tidak langsung jatuh ke Mbak Eka. Iya, Mbak Eka tadi mana tadi tahu Mbak Eka? lagi 5 menit, belum. Hah? Lagi 5 menit. Baik, kalau tidak ada medium Mbak Eka nih. Nah, ada yang miss call tapi tidak malu-malu ini orang miss call ya. Ini ada aing bingungku mau bertanya apa di? Mantap. Mantap, Bro. Kalau bingung bertanya, tidak bisa tahu harus komitmen dengan begini ya. Nah, Belum Pi. Lagi Apa? 5 menit. Siapa tahu ada sebentar bertanya yang tidak ada mini stok. 2158. Tidak ada mini stok. 2158. Nah, ditulis memang tahu 0853 4366 tit. Oke, Mbak Eka. Kalau jam 21.58, 21.59, 1 menit terakhir kalau tidak ada rezekinya di Mbak Eka. Insya Allah di akhir sesi kegiatan ini live interaktif, Damkar Makassar akan mencoba terus berkolaborasi dengan semua pihak untuk menjalin kerjasama sesuai dengan tupoksi dan visi misi kita untuk mensejahterakan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, terus masyarakat Kota Makassar. Iya. Di akhir kata kita mohon maaf karena sudah jam 10. Iya. Sudah jam 10. Sebelumnya untuk Mbak Eka, silahkan dicek pulsanya. Silahkan dicek pulsanya sudah masuk atau tidak. Insya Allah pertemuan berikutnya di sesi ketiga. Iya. Sesi ketiga live interaksi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar akan kita munculkan kembali. Sebelumnya kita akan memberikan penyampaian awal. Iya. Di akhir kata saya Cakra mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Saya Tamsil Iya. mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, tetap jaga keamanan untuk kenyamanan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.